Selamat pagi semuanya, saya Amos Parmen Senturi ingin menjelaskan tentang aspek fiskal dari asal lancar berupa beban di bayar muka. Dengan dosen pengampu, yang pertama Pak Wirmia Kaputra dan yang kedua Pak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Beban di bayar muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang Anda gunakan. Anda dikenakan biaya ketika Anda membayar sesuatu yang akan Anda terima dalam waktu dekat. Setiap kali Anda membayar sesuatu sebelum menggunakannya, Anda harus mencatatnya melalui entry di bayar muka. Prepaid expense tidak segera memberi nilai, sebaliknya mereka memberikan nilai dari waktu ke waktu, umumnya selama beberapa periode akuntansi. Jenis-jenis di bayar muka. Jenis-jenis di bayar muka terbagi menjadi 4. Yang pertama, sewa di bayar muka atau prepaid expense. Yang kedua, biaya asuransi di bayar muka atau prepaid insurance. Yang ketiga, biaya gaji di bayar muka atau prepaid salaries. Keempat, biaya bunga di bayar muka atau prepaid interest. PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau disebut dengan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini berbeda untuk setiap jenis penghasilannya. PPh pasal 4 ayat 2 final adalah pajak penghasilan atas jenis-jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan yang berupa: yang pertama, peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang ketiga, hadiah berupa lotre atau undian. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh model usaha. Yang kelima, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah ataupun bangunan. Yang keenam, pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan pemerintah. Mekanisme pembayaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme ini dilakukan jika penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah ataupun bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menentukan sendiri pajak finalnya. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang diterima penghasilan, penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pembayaran pelaporan dan bukti potong PPh pasal 23 terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembayaran pasal 23. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkan melalui bank persepsi, ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di pajak online yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Yang kedua, bukti potong PPh pasal 23. Sebagai tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong rangkap 1 yang telah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong rangkap kedua.
pada saat melakukan e-filing pajak 23 di online pajak. Yang ketiga, pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pemotong dengan cara mengisi SPT masa berlaku pada PPh pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur online pajak atau e-filing gratis di online pajak. Tarif PPh pasal 23 dan objeknya. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau PDP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dan terima kasih.